Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Arisandi. Saya dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elektrokimia. Yang pertama, di sini ada materi pembahasan. Yang pertama itu ada definisi elektrokimia, potensial elektroda standar, persamaan NERDS, dan contoh soalnya. Yang pertama ada definisi elektrokimia, yang dimana elektrokimia itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara perubahan reaksi kimia dengan kerja listrik. Biasanya melibatkan sel elektrokimia yang menerapkan prinsip reaksi redoks dalam aplikasinya. Di dalam elektrokimia ini ada yang dinamakan sel elektrokimia, yakni alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia yang dihasilkan dalam reaksi redoks menjadi energi listrik. Sel elektrokimia ini terdiri dari dua jenis, yakni sel volta atau sel galvanik dan sel elektrolisis. Lalu selanjutnya, di sini ada potensial elektroda standar, di mana potensial elektroda standar ini merupakan gaya dorong atau gaya gerak listrik atau GGL dari reaksi redoks yang diukur pada keadaan standar, di mana kemolaran 1 M pada tekanan 1 atmosfer dan temperatur 25 derajat Celcius. Potensial sel standar ini disimbolkan dengan huruf E pangkat 0 sel. Lalu di sini juga ada yang namanya potensial elektroda standar hidrogen, di mana elektrohidrogen pada keadaan standar dengan simbol E pangkat 0 ditetapkan pada konsentrasi ion H plus 1 M dan tekanan gas H2 1 atmosfer pada 25 derajat Celcius. Nilai potensial elektroda standar hidrogen ini ditetapkan sama dengan 0 volt. Lalu di sini ada contoh soal potensial elektroda standar, yang dimana suatu sel volta tersusun dari elektroda magnesium dan tembaga. Bila diketahui sel magnesium dengan pangkat 2+ yang memiliki min 2,37 volt dan tembaga yang memiliki plus 0,34 volt. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tentukan katoda dan anodanya, lalu reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya. Yang pertama, yang A, jawabannya adalah katoda memiliki E atau simbol E pangkat 0 tadi lebih besar, yaitu tembaga. Dan B, anodanya memiliki E pangkat 0 lebih kecil, yaitu magnesium. Nah, untuk yang B atau reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya, kita menyetarakan dengan reaksi katoda atau reduksi dengan tembaga atau Cu pangkat 2 plus 2E menjadi Cu dalam kurung S, dan reaksi anoda atau oksidasi seperti yang ada di gambar. Nah, yang nanti itu hasilnya menjadi reduksi sel atau redox yang menghasilkan Cu2 pangkat 2 plus Aq plus Mg yang nantinya akan menjadi Cus plus Mg pangkat 2 plus Aq. Nah, lalu di sini kita masuk ke persamaan Nernst, di mana Nernst ini merupakan seorang tokoh atau ilmuwan yang berkebangsaan Jerman dengan nama aslinya
Walter Hermann Nernst, yang merupakan kimiawan Jerman yang menerapkan asas-asas termodinamika ke sel listrik. Beliau menciptakan sebuah persamaan yang dikenal sebagai persamaan Nernst, yang menghubungkan voltase sel ke propertinya. Nah, apa sih persamaan Nernst itu? Persamaan Nernst itu merupakan persamaan yang melibatkan potensial sel dengan konsentrasi suatu reaksi. Reaksi oksidasi reduksi banyak yang dapat dilangsungkan pada kondisi tertentu untuk membangkitkan listrik. Yang dasarnya bahwa reaksi oksidasi reduksi itu harus berlangsung spontan di dalam larutan air jika bahan pengoksidasi dan pereduksi tidak sama. Nah, adapun persamaannya bisa dilihat pada slide PPT ini, yang dimana E sama dengan E pangkat 0 min RT per ZF kali ln Q, yang dimana E itu potensial reduksinya, E pangkat 0 itu potensial standarnya, nilai R itu merupakan konstanta gas universal, nilai T itu merupakan suhu dalam satuan Kelvin, nilai Z itu merupakan muatan ion atau mol elektron, nilai F itu merupakan nilai konstanta Faraday, dan Q itu merupakan hasil bagi reaksi. Lalu selanjutnya di sini ada contoh soal, di mana bila dua potong logam, tembaga, dan zinc dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat 1M, maka apa yang terjadi? Apakah logam zinc akan larut menghasilkan gas H2, atau tembaga akan larut menghasilkan gas H2, atau logam zinc dan tembaga tidak larut, atau kedua logam akan larut, atau bisa jadi bila kedua logam dihubungkan dengan kawat, tembaga akan larut. Nah, di sini ada penyelesaiannya, bahwasannya potensial sel Zn itu bertanda negatif, sementara potensial sel Cu atau tembaga bertanda positif, yang artinya tembaga ini mengalami reduksi atau katode, dan Zn mengalami oksidasi atau anode. Yang artinya logam Cu atau tembaga mengendap karena tidak bereaksi, sedangkan logam Zn itu bereaksi dengan spontan. Nah, di sini ada contoh soalnya, di mana tentukan potensial sel dan potensial setengah sel Zn per Zn pangkat 2 plus dan Cu per Cu pangkat 2 plus pada suhu 25 derajat Celcius. Apabila konsentrasi Zn pangkat 2 plus 0,25 m dan Cu pangkat 2 plus 0,15 m. Nah, langkah pertamanya adalah berdasarkan dead volta, Cu itu atau tembaga lebih oksidasi dibanding Zn, sehingga Zn itu bernilai reduksi dan Cu itu oksidasi. Nah, langkah keduanya kita setarakan di sini. Seperti yang pada slide ini, menghasilkan min 1,10 volt. Nah, setelah itu sudah dihasilkan, kita masuk ke langkah ketiga, yang dimana kita masuk pada rumus sebelumnya, yakni rumus Nernst, yang dimana ada reduksi dan oksidasi. Nah, yang di sini hasilnya mendapatkan hasil min 1,1065 volt. Nah, sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang dimengerti atau salah, mohon dimaafkan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.